Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gedi Dharma dan Jaya Susila dengan NIM 22095111156. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu bakteri dan jamur dan rekan-rekan mahasiswa yang akan menilai dari video saya. Jadi di sini saya akan sedikit mengenalkan sedikit terkait studi kasus yang saya angkat, yaitu Campylobacteriosis pada unggas. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama adalah apa itu ternak unggas atau ayam. Jadi unggas adalah kelompok hewan ternak yang dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Dapat kita ketahui bahwa semakin tahun, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan populasi manusia, sehingga pakan pangan dari hewani juga ikut meningkat. Begitu juga dari ternak unggas. Nah, jadi daging ayam itu sendiri ternyata merupakan salah satu sumber kontaminasi yang terbanyak sebagai penyebab penularan penyakit yang bersifat zoonosis. Nah, di sini proses penyiapan daging ayam sangat memengaruhi kualitas dari daging tersebut, baik itu dari penyembelihan, penempatan, atau berada di suhu ruangan atau di suhu rendah, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kontaminasi terhadap bakteri yang ada di lingkungan. Mungkin bisa langsung saja kita next. Nah, di sini saya mengangkat penyakit zoonosis, yaitu Campylobacteriosis. Karena ini sangat sering ditemukan pada hewan ayam, yaitu pada dagingnya. Karena itu sangat krusial jika itu dikonsumsi oleh manusia. Nah, di sini saya sedikit memaparkan terkait topik pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang kedua ada patogenesis, dan yang terakhir ada sifat dan media biakan serta kesimpulan nantinya. Mungkin saya langsung next saja. Jadi selanjutnya, di sini apa sih itu Campylobacteriosis? Jadi Campylobacteriosis bersifat zoonosis, yaitu dapat menular dari hewan ke manusia. Hampir semua jenis Campylobacter sp tergolong katalase positif, yang dimana nantinya akan saya utarakan sedikit terkait uji katalase, yang dimana dari bakteri ini dapat memecah dan memiliki enzim katalase, yakni memecah perioksidase, yaitu dari H2O2 menjadi O2 dan H2O. Dan dia ini juga menyebabkan infeksi pada hewan ternak, ya, ini ternak unggas, khususnya pada bagian ususnya. Nah, infeksi dari bakteri ini tidak hanya menjangkit ayam, tetapi ada beberapa juga, yakni kucing, anjing, dan lain sebagainya. Dan infeksi pada ayam itu dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu yang pertama ada infeksi day of sick, yaitu dog, dan yang berasal dari ayam dewasa, dan kontaminasi pakan dan kontaminasi air yang dikonsumsinya. Jadi bagi peternak-peternak sangat penting kita untuk menjaga biosecurity dan biosafety dari ternak kita, khususnya untuk ternak unggas. Kita next saja. Nah, ini adalah bakteri yang sebagai penyebab dari Campylobacteriosis, yaitu Campylobacter jejuni. Jadi di sini sudah saya terangkan sedikit terkait taksonominya, yang berasal dari kingdom Bacteria dan filum Protobacteria, dan spesiesnya itu Campylobacter jejuni. Nah, jadi bakteri ini adalah bakteri yang gram negatif, yang karena pada awalnya dikelompokkan ke dalam genus Vibrio atau virus, karena ternyata di bagian itunya itu ada basa guanin dan pada DNA-nya. Dan seperti gambar di kiri itu yang saya kutip dari The, The Native Antigen Company, itu dapat kita lihat itu bentuknya spiral. Kita next saja. Nah, di sini saya sedikit menerangkan terkait karakteristik dari Campylobacter jejuni. Nah, itu dari bakteri ini bersifat gram negatif, karena pada uji gram negatif nanti yang akan saya terangkan itu berwarna merah. Sehingga itu dapat dikatakan bahwa dari lipid dari bakteri ini itu sangat tipis, dan maksud saya peptidoglikannya sangat tipis sehingga menyerap dari pewarnaan safran ini. Nah, ukuran dari bakteri ini sangat kecil, yaitu lebarnya 0,2 sampai 0,5 kilomikron dan panjangnya 0,5 sampai 5 kilomikron. Nah, dia ini berbentuk batang, bergelombang, tipis, beberapa berbentuk zigzag atau spiral, seperti yang saya sudah tampilkan di sisi kiri.
Nah, sel yang sudah tua atau aging akan mengalami penurunan motilitas dan terjadi perubahan bentuk menjadi bunga. Bakteri ini tidak membentuk spora dan katalase positif dan dapat mereduksi nitrat yang pada uji SCA atau Simon citrat agar itu dapat merubah SCA itu menjadi warna biru yang menandakan dari bakteri ini dapat mereduksi dari citrat. Nah, selanjutnya ada memiliki flagela yang amfirtikus sehingga sangat motil. Dapat dilihat di bagian gambar kiri, flagelanya ada di bagian ujung-ujungnya. Nah, di situ itu disebut sebagai flagela yang amfirtikus pada bakteri. Nah, dia ini juga tidak memfermentasi karbohidrat, sehingga energi yang diperoleh dari asam amino atau dari komponen-komponen intermediat itu pada siklus asam trikarboksilat. Langsung kita next saja. Nah, ini sedikit saya sedikit menerangkan uji-uji yang saya temukan. Yang pertama itu ada uji gram negatif. Di bagian foto bagian kiri ini terlihat warnanya berwarna merah, nah dan berbentuknya batang dan bergelombang. Mungkin itu ukurannya sangat kecil seperti apa yang sudah saya terangkan dan warnanya itu merah dikarenakan warna dari safranin yang ia serap. Yang di bagian kanan itu ada uji katalase yang saya kutip dari online scannotes.com. Di situ terdapat bakteri Campylobacter jejuni yang memiliki enzim katalase sehingga terdapat busa-busa karena adanya pemecahan hidrogen peroksida H2O2 menjadi H2 dan H2O sehingga itu terjadi seperti busa-busa yang di bagian atas. Sedangkan untuk yang di bawah itu tidak, menandakan dia itu tidak bisa memecah dari hidrogen peroksida. Tetapi dari bakteri ini dia mampu memecahnya. Dan dapat dikatakan bahwa dari bakteri ini memiliki enzim yang bernama enzim katalase. Mungkin kita next saja. Nah, sekarang kita lanjut ke patogenesis dari Campylobacter jejuni. Nah, dari bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan akan memproduksi toksin yang merupakan salah satu faktor patogenitas dari bakteri ini yang bernama exotoksin. Nah, dia ini merupakan suatu protein yang secara enzimatif cukup berbahaya walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, dia ini bekerja secara spesifik menyerang usus dengan menghancurkan bagian tertentu dari sel inang atau dengan menghambat fungsi metabolik pada tubuh. Nah, dapat kita lihat di bagian kiri yang sekarang saya akan jelaskan sedikit. Oke, kita lanjut saja dari jadi CDT yang diproduksi oleh Campylobacter jejuni ini memiliki bagian B yang terdiri dari CDTA dan CDTC sebagai komponen binding. CDTA dan CDTC berikatan dengan lipid membran sel yang bisa kita lihat di bagian kiri yang berwarna kuning itu merupakan sel membran lipid dan yang warna merah itu merupakan dari CDC-nya. Nah, itu tuh bersifat hidrofobik. Nah, karena terdapat reseptor pada membran sel berupa glikolipid atau glikoprotein yang pada kiri yang warna kuning itu, sehingga memungkinkan terjadinya perlekatan yang bisa kita tunjukkan di bagian reseptor di foto di bagian agak kanan. Mungkin kita lanjutkan saja. eh, Aktivitas spesifik dari CDT menyebabkan kegagalan pada aktivasi C2, CD-C2, mohon maaf, dan memblok siklus sel pada fase G2. C2 merupakan cyclin dependent kinase A sampai 1 yang juga dikenal sebagai cell division controls. Hingga saat ini target langsung dari CDT belum dapat teridentifikasi. Tetapi pengaruh utama dari CDT adalah memblok siklus sel pada fase G2 di mana CDT menyebabkan kerusakan checkpoint pada siklus sel fase G2 akibatnya siklusnya pun terganggu. Dan dapat kita lihat juga di bagian kiri itu sudah saya sedikit menerangkannya di gambar ya. Mungkin kita next saja langsung ke media biakan. Langsung kita ke media biakan. Nah, media biakan sendiri dari bakteri ini yang secara efisien itu adalah media Columbia Blood Preston agar. Nah, sifat biakan merupakan hal terpenting dalam isolasi dan identifikasi. Bakteri ini bersifat mikroaerofilik, dapat tumbuh optimal dengan kadar oksigen yang rendah. Akan tetapi, dia ini memiliki pertumbuhan yang sangat lambat sehingga memerlukan antibiotik untuk mencegah mikroflora lainnya untuk tumbuh lebih cepat dari bakteri, sehingga dapat mengalahkan pertumbuhan Campylobacter sendiri. Sehingga dari adanya antibiotik pada media ini, itu akan lebih selektif dalam menumbuhkan bakteri, yaitu khususnya untuk Campylobacter itu sendiri. Mungkin kita next saja. Nah, adapun saya mungkin agak sedikit menjelaskan terkait identifikasinya, deteksi pada medium agar present ini dapat dijumpai karakteristiknya Campylobacter ini dengan koloni yang halus, seperti pada gambar yang saya tampilkan di atas.
Kulitnya halus, cembung, mengkilat, berwarna putih agak keabu-abuan dan non-hemolitik. Mungkin saya agak sedikit menjelaskan terkait mengapa dia berwarna abu-abu. Nah, jejuni itu pada suhu 42 derajat Celcius. Jika diinkubasi dilakukan pada suhu 36 sampai 30 derajat Celcius, perbenihan sikrow dapat membantu isolasi Campylobacter lainnya, tetapi pembenihan Campi BAP tidak. Karena banyak Campylobacter peka terhadap cephalotin, koloni yang terbentuk cenderung tidak berwarna atau abu-abu. Koloni ini berair, meluas, atau bulat dan konveks. Kedua tipe koloni ini dapat muncul pada sebuah pelat agar yang sudah saya terangkan di bagian kiri gambar. Mungkin sekian saya dapat simpulkan bahwa Campylobacteriosis merupakan penyakit infeksi terutama disebabkan oleh bakteri bergenus Campylobacter, terutama Campylobacter jejuni atau C. jejuni. Penyakit ini bersifat zoonosis yang yaitu dapat menular dari hewan ke manusia. Chilotetal distending toxin atau CDT yang dihasilkan bakteri ini merupakan salah satu faktor patogenitas, yaitu exotoxin yang dapat berbahaya walaupun jumlahnya sedikit. Dan segitu saja dari presentasi pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja atau tidak disengaja. Di sini saya sedikit terangkan mengenai sumber daftar pustaka dari pembuatan PPT saya pada hari ini. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dan saya selaku presenter mengucapkan terima kasih banyak karena perhatian dari Bapak Ibu serta teman-teman uh, akademisi. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya.